Banyak pengendara di jalanan, ada juga penjual sukuteng. Daripada kita gak ada kerjaan, yuk kita nonton bareng. Guys, bertemu lagi nih kita bersama channel Ini Crush Movie, yang dimana channel YouTube terbaik yang pernah ada. Apalagi kalau bukan channel Ini Crush Movie. Kalian udah kangen kan? Pasti dengan Ini Crush Movie. Duh, kita juga udah kangen nih sama kalian. Sebelum kita lanjut ke filmnya, alangkah baiknya jikalau kalian subscribe dulu channel YouTube kita. Dan pastinya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga guys. Film yang kali ini akan kita bawain berjudul Unstoppable. Film ini pertama rilis pada tahun 2018 dan mendapatkan rating 6,6 versi IMDb. Film ini menceritakan Dong Chul, sang mantan preman, kini telah berubah dan hidup dengan tenang bersama istrinya yang bernama Jisoo. Namun, masa lalu kembali menghantuinya ketika suatu hari ia pulang ke rumah dan menemukan Jisoo telah hilang. Dia sadar Jisoo telah diculik ketika ponselnya berdering dan penelpon menawarnya uang untuk menggantikan istrinya. Dong Chul bersumpah bahwa dia akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan Jisoo. Bagaimana aksi Dong Chul menyelamatkan istrinya? Penasaran kan? Yuk kita langsung aja cus ke filmnya aja guys. Dan inilah film Unstoppable. Di pasar ikan terdapat dua pria yang bernama Dong Chul dan sahabatnya yang bernama Kitai, bekerja sebagai pengirim ikan. Mereka bekerja dengan giat walaupun banyak penjual di pasar yang masih berhutang kepada mereka. Sepulang bekerja, Dong Chul dan Kitai bertemu dengan Ketua Kang, yaitu seorang yang menawarkan kerjasama investasi kepada mereka. Investasi kepiting raja yang hasilkan bisa berkali-kali lipat dan membuat mereka kaya raya. Sebelumnya mereka sempat tertipu oleh investasi bodong, tapi Ketua Kang meyakinkan mereka kalau investasi ini akan sukses besar. Mereka berdua pun akhirnya setuju dan menginvestasikan semua uang milik mereka. Terdapat seorang wanita bernama Jisoo yang bekerja di panti asuhan dan menjaga orang tua. Selain itu, dia juga bekerja di restoran. Sepulang kerja, Dong Chul menjemput istrinya, yaitu Jisoo. Dong Chul berusaha bercerita kepada istrinya kalau dia ikut investasi lagi, tapi sebelum Dong Chul bercerita, istrinya sudah mewanti-wanti agar suaminya ini tidak ikut investasi lagi. Karena keadaan mereka bisa terpuruk seperti ini karena Dong Chul dulu ditipu dan uangnya hilang semua guys. Di sebuah rumah susun terdapat seorang pria yang sedang ditagih hutang oleh Daesung. Daesung ini merupakan rentenir yang terkenal sangat jahat. Dia menagih hutang kepada seseorang di sana dengan dibantu oleh beberapa anak buahnya. Mereka menyiksa pria itu dan berusaha menyakitinya agar dia mendapatkan asuransi dan bisa membayarkan hutangnya. Tapi tiba-tiba anak pria ini datang dan Daesung berhenti menyakitinya. Tapi dia menculik anak gadis itu guys. Mereka semua membawa anak gadis itu, tapi di jalan mereka tidak sengaja menabrak mobil Dong Chul dan Jisoo. Dong Chul pun turun dan meminta pria itu untuk memeriksanya. Tapi mereka malah membayar Dong Chul dan melemparkan uangnya. Jisoo pun turun dan marah kepada pria itu. Dan akhirnya Daesung yang turun dan meminta maaf kepada Dong Chul karena melihat Jisoo yang marah. Daesung pergi ke tempat bosnya dan meminta gaji yang belum dia terima. Dia memohon karena dia sangat membutuhkan uang itu. Di supermarket, Dong Chul mengobrol dengan sahabatnya, yaitu Kitai. Mereka takut uang investasi mereka hilang. Tiba-tiba Ketua Kang menelpon dan mengabarkan kalau kapalnya tidak bisa datang hari ini karena kapalnya ditangkap oleh Cina karena ilegal. Kitai akhirnya bilang kalau dia memiliki firasat buruk sebelum berinvestasi. Jisoo memiliki masalah karena rumah dan propertinya disita oleh pihak bank karena Dong Chul yang tertipu dan tidak bisa membayar hutang. Malam harinya Dong Chul mengajak Jisoo untuk makan malam romantis karena hari itu adalah hari ulang tahun Jisoo. Mereka makan kepiting besar. Dong Chul sangat mencintai Jisoo, tapi tiba-tiba Jisoo bilang kalau mereka harus berpura-pura bercerai agar bisa mendapatkan rumahnya kembali. Dong Chul yang sedih dan berniat menghibur Jisoo
Dia memberitahu kalau sebenarnya dia ikut investasi dan tidak perlu membuat mereka harus berpura-pura bercerai. Bukannya senang, Jisoo malah marah karena Dongchul meminjam uang lagi kepada bank hanya untuk investasi. Dongchul akhirnya masuk untuk mengambil kue ulang tahun, tapi tiba-tiba Jisoo sudah pergi. Jisoo sampai di rumah dan dia mengabarkan Dongchul agar segera pulang. Dongchul buru-buru pulang, tapi di jalan hujan turun dengan lebat dan ada sebuah mobil yang menghalangi jalan di depan rumahnya yang membuat Dongchul tidak bisa lewat. Di rumahnya Jisoo sedang memasak dan menunggu Dongchul, tapi tiba-tiba ada seseorang pria misterius yang masuk dan menobrak pintu Jisoo. Jisoo panik dan berusaha menelpon Dongchul, tapi dia keburu ditangkap oleh pria itu dan diculik dan dibawa masuk ke dalam mobil. Ternyata yang menculik Jisoo adalah rentenir jahat bernama Daesung itu guys. Dongchul panik setelah sampai dan melihat rumah berantakan dan Jisoo pun juga tidak ada. Dongchul mencari keluar, tapi sudah tidak ada jejak apa-apa. Keesokan harinya, Dongchul langsung melaporkan penculikan ini ke polisi. Tapi polisi tidak bisa mengidentifikasi nomor mobil dan wajah seseorang lewat CCTV karena sudah malam dan hujan deras. Dongchul akhirnya keluar dari kantor polisi dan dia menerima telepon. Telepon itu ternyata dari Daesung. Daesung meminta Dongchul untuk datang ke sebuah tempat jika ingin istrinya bebas. Dongchul pun langsung pergi ke tempat itu. Walaupun sudah jamnya, Daesung tidak datang dan Dongchul sudah menunggu lama. Sampai akhirnya Dongchul mendapatkan telepon lagi dari Daesung kalau ada tas di depannya yang berisi uang. Daesung bilang kalau itu adalah uang imbalan sebagai pengganti istrinya. Ya, seperti perdagangan manusia gitu guys. Dongchul marah besar nih dan melihat ada seseorang yang masuk ke dalam mobil. Mereka pun berusaha mengejar mobil itu, tapi ternyata itu bukan Daesung guys. Mereka akhirnya pergi ke kantor polisi dan memberikan uang tadi sebagai bukti penyelidikan polisi. Dari pihak kepolisian, detektif yang mencari Jisoo ini selalu meminta Dongchul untuk menunggu tanpa ada kemajuan. Uang itu pun akhirnya disita oleh kepolisian sebagai mempermudah detektif mencari Jisoo. Pada malam hari, Dongchul menelpon Kitae. Kitae ada saran nih, seseorang yang bisa mencari orang hilang tapi orang itu mau bergerak jika dibayar sedangkan mereka sama sekali tidak punya uang nih. Dongchul akhirnya langsung pergi ke tempat kerjanya dan meminta gajinya kepada bosnya itu. Awalnya Dongchul meminta secara baik-baik, tapi bosnya tidak mau memberinya dan anak buahnya malah mengusirnya. Tanpa pikir panjang, Dongchul langsung menghabisi semua anak buahnya itu dengan mudah. Bosnya ini seperti ketakutan dan akhirnya memberikan gaji Dongchul. Malam itu juga Dongchul dan Kitae pergi ke seseorang yang bernama Bir. Bir ini adalah seseorang yang memiliki banyak relasi untuk mencari informasi tentang orang hilang. Mereka pun membayar Bir dan membujuk Bir agar mau membantu mereka. Keesokan harinya Bir dan Kitae pun bergerak dan mereka mendapatkan plat nomor mobil yang mencuri Jisoo. Bir langsung beraksi dan menyamar jadi pihak kepolisian dan menanyakan tentang seseorang yang memiliki plat nomor itu. Dengan mudah dia membayar mendapatkan informasi pria yang mau membeli plat mobil itu. Mereka bertiga pun bergerak pergi ke sebuah rumah. Ternyata di rumah itu benar guys, ada pria bernama Choi Min Suk yang dibayar oleh Daesung untuk menculik Jisoo, dan orang itu memberitahu tempat di mana dia mendapatkan plat mobil ilegal. Mereka langsung pergi ke sebuah tempat yang diberitahu oleh Choi Min. Tempatnya sangat tersembunyi guys, tapi di dalam ada banyak orang yang sedang berjudi secara ilegal. Setelah mereka bertemu dengan pemilik tempat itu dan menanyakan tentang pria yang mendapatkan plat mobil itu, pemilik tempat itu tidak memberitahunya karena ini bersifat rahasia. Mereka sadar kalau mereka kedatangan orang baik. Pintunya tiba-tiba terkunci dan semua anak buahnya datang. Tapi Dongchul dengan mudah menghabisi semua anak buah itu guys. Dongchul sangat pandai berkelahi, ya, dan seperti tak terkalahkan. Akhirnya wanita itu mau memberi informasi yang dia butuhkan kepada Dongchul. Ternyata pembeli itu memberikan satu kartu nama kepada wanita itu. Kitae menceritakan kepada Bir kalau Dongchul adalah pria yang sangat kuat. Dongchul pergi ke sebuah tempat yang ada pada kartu nama itu. Tapi ternyata alamatnya sudah berpindah guys. Saat akan pergi, Dongchul melihat ada mobil yang menurunkan 3 wanita cantik. Setelah orang itu pergi, Dongchul melihat isi mobil yang ternyata
ada kartu nama yang mirip dengan milik Daesung. Dongchul juga mengingat kalau pria itu adalah seseorang yang menghadangnya kemarin. Dongchul berusaha meminta orang itu keluar, tapi orang itu berusaha kabur. Dongchul berusaha semaksimal mungkin, tapi orang itu berhasil kabur guys. Dongchul mendapatkan telepon dari kepolisian kalau dia menemukan seseorang dengan ciri-ciri yang sama dengan istrinya. Tapi untungnya setelah dicek itu bukan Jisoo. Hari berganti, mereka bertiga mulai menyusun strategi untuk mencari penculik Jisoo lagi. Dongchul dan Kitae pergi ke lapas. Mereka mewawancarai seseorang pria yang kini di penjara. Dulu dia tetap setia menjaga istrinya walaupun istrinya sedang koma. Sampai akhirnya dia mendapat banyak simpati dari orang-orang. Karena kejadian itu, Daesung tidak suka dan malah memberi pria itu uang tambahan agar dia tidak perlu banyak drama di sosial media. Ternyata istri pria ini dulu juga diculik oleh Daesung guys. Pria ini sangat sedih dan menangis. Sebelum Dongchul pulang, pria ini memberi sebuah informasi yang mungkin dibutuhkan oleh Dongchul. Dan ternyata di buku itu juga ada kartu nama yang sama diberikan oleh penjual plat ilegal itu guys. Hal ini membuat Dongchul yakin kalau penculik Jisoo adalah orang yang juga menculik mantan istri pria itu. Tiba-tiba pria itu bunuh diri dengan melompat dari gedung. Tanpa pikir panjang, Dongchul langsung pergi ke sebuah koperasi simpan pinjam. Dongchul disambut oleh pria dan Dongchul langsung mengunci pintu itu guys. Dongchul ingat kalau pria itu adalah pria yang menabrak mobilnya malam-malam. Dongchul memaksa menanyakan di mana bosnya itu menculik Jisoo. Tapi pria ini tidak mau mengaku guys. Jadi mau tidak mau Dongchul membawa pria itu ke rumahnya. Di rumahnya mereka semua memikirkan cara. Dan Dongchul mengingat-ingat malam itu. Dongchul mendapatkan telepon dari Daesung. Dongchul menanyakan kemana istrinya karena Daesung tahu anak buahnya ada yang ketangkap. Jadinya dia meminta Dongchul untuk membunuh anak buahnya itu. Awalnya Dongchul tidak mau guys, tapi Jisoo juga sedang disiksa di sana. Dan mau tidak mau, Dongchul membunuh pria itu dengan cara mencekik lehernya. Pria itu pun terjatuh ke lantai. Daesung akhirnya tidak jadi membunuh Jisoo. Setelah teleponannya dimatikan, ternyata Dongchul tidak membunuh pria itu guys, melainkan dia hanya menekan saraf agar pria itu pingsan. Beberapa saat kemudian pria itu pun akhirnya sadar dan terbangun. Pria itu memberikan banyak informasi kepada Dongchul tentang kelakuan Daesung. Ternyata Daesung bukan hanya rentenir guys, tapi dia juga penculik wanita yang dia gunakan untuk menjual wanita-wanita itu agar dia bisa mendapatkan uang. Jahat banget guys Daesung ini. Tapi selama ini setiap dia membayar suami dari wanita-wanita yang dia culik, para suami itu dengan senang hati menerima uang dari Daesung. Daesung mau minta uangnya kembali jika ingin Jisoo kembali. Sedangkan uang yang diberikan Daesung kan sudah ada di polisi guys. Di suatu malam seorang pria akan memukul gadis yang diculik, tapi Jisoo berusaha menolongnya. Kini Bir dan Kitae beraksi. Mereka pergi ke kantor polisi dan menyamar menjadi ketua jaksa dan anak buahnya. Mereka meminta bukti pencarian kasus Jisoo. Tapi setelah polisi memberikan buktinya, polisi ini mengonfirmasi lagi guys ke detektif. Tapi detektif itu bilang kalau dia belum melaporkan kepada kejaksaan. Mereka berdua ketahuan nih kalau mereka bukan dari kejaksaan asli. Polisi akhirnya menahan mereka dan Kitae panik. Dia langsung mengabarkan Dongchul kalau mereka gagal. Di luar, Dongchul langsung mencari cara nih dan dia membakar sebuah mobil sampai akhirnya ledakan pun terjadi. Semua polisi berfokus kepada mobil yang meledak itu, sedangkan Bir dan Kitae berhasil membawa kabur uangnya. Daesung sangat marah kepada anak buahnya karena anak buahnya itu membuat seseorang perempuan pingsan dan tidak sadarkan diri. Dongchul pun menelpon Daesung kalau dia sudah mendapatkan uangnya dan akan mengambil Jisoo kembali. Jisoo membangunkan temannya itu guys, dan untungnya dia masih selamat. Mereka berdua memiliki ide untuk kabur dari tempat itu karena ada jendela yang bisa membuat mereka kabur. Jisoo berusaha membuka baut di jendela itu guys, tapi karena dia kurang tinggi, akhirnya menarik tempat tidur. Tapi ini malah membuat kekacauan dan membuat penjaga mendengarnya. Penjaga itu berjalan ke tempat mereka dan mereka berdua berusaha dengan cepat membuka jendela guys. Setelah jendela terbuka, Jisoo kabur duluan. Tapi saat temannya mau kabur, penjaga datang dan menangkap wanita itu.
Daesung juga datang guys. Dia sangat kaget melihat Jisoo kabur. Jisoo berlari keluar dan menumpang kepada mobil yang lewat untuk diantar ke kantor polisi. Saat hampir sampai di kantor polisi, ada kemacetan guys, dan membuat Jisoo tidak sabar dan berlari keluar. Tapi di depan kantor polisi, dia ditangkap oleh Daesung. Aduh, Jisoo padahal kan sudah berhasil kabur guys. Dongchul dan dua temannya itu langsung pergi ke lokasi di mana Daesung berada. Dongchul masuk perlahan dan mulai menghabisi semua penjaga yang ada di sana. Dongchul sangat mudah guys menghabisi anak buah Daesung. Sampai akhirnya dia berhasil menghabisi seorang pria yang sedang berkemas untuk pindah. Bir dan Kitae juga memukuli orang-orang yang akan membawa kabur gadis-gadis di sana. Dongchul terus melawan sampai akhirnya ada salah satu anak buah Daesung yang juga kuat nih guys. Dongchul dipukul berkali-kali dan dibanting ke sana ke sini. Tapi Dongchul tidak menyerah. Dongchul memukul pria itu hingga tidak sadarkan diri. Wah, hebat banget Dongchul ini guys. Polisi mulai berdatangan ke tempat itu dan menangkap semua orang yang ada di sana. Di tempat itu Dongchul tidak menemukan Jisoo dan dia pun pergi. Tapi di jalan Dongchul malah berhadapan dengan mobil Daesung nih. Mobil mereka jalan mundur dan kabur dari kejaran Dongchul. Dongchul terus mengejar mobil itu dan menabraknya agar mobil itu berhenti. Tapi mobilnya tidak mau berhenti dan Daesung menunjukkan wajah istrinya kalau di dalam mobil itu juga ada Jisoo. Dongchul terus berusaha menghentikan mobil itu dengan menahannya dari depan. Tapi ternyata ini gagal guys, dan tidak bisa menghentikan mobil itu. Sampai akhirnya terjadi kecelakaan. Mobil yang dibawa Dongchul terjun ke jurang, sedangkan mobil Daesung menabrak pembatas jalan. Daesung masih juga sadar nih, dan dia keluar pergi ke mobil Dongchul untuk membunuhnya. Dongchul bersembunyi di dalam mobil itu dan langsung menarik Daesung masuk ke dalam mobilnya. Mereka berkelahi nih, dan di sini Dongchul tidak memberi ampun sama sekali kepada Daesung. Daesung terus dipukuli sampai dia keluar dari mobil. Daesung sempat memohon ampun karena dia sudah babak belur, tapi tidak ada ampun dari Dongchul dan Dongchul terus memukulinya. Setelah itu Daesung benar-benar tidak sadarkan diri. Dongchul menghampiri Jisoo dan menyelamatkan Jisoo. Jisoo sangat senang guys, karena akhirnya suami tersayangnya bisa menyelamatkan dirinya dan polisi pun berdatangan membantu mereka. Kini polisi akhirnya menangkap semua tim Daesung guys. Beberapa hari kemudian investasi Dongchul berhasil dan mereka berhasil sukses. Dongchul sangat bahagia bisa membuat kehidupannya dan istrinya menjadi lebih baik lagi. Dia juga memiliki restoran kepiting raja yang dikelola oleh Bir dan juga Kitae, beserta dengan perempuan-perempuan yang selama ini diculik oleh Daesung. Akhirnya guys, mereka bisa hidup bahagia nih. Gimana nih? Aksi Dongchul berusaha mencari istrinya keren banget kan? Oke, kalau begitu sampai bertemu lagi di review film selanjutnya guys. Sekian dan terima kasih. See you. 야, 하지마! 하지마! 야, 하지마!